Kenapa saya mengatakan menyatakan? Karena syahadat itu artinya sertifikasi. Syahadat itu kalau kita sekolah dapat namanya syahadah. Bahasa sini namanya ijazah, itu syahadah namanya. Nah, orang kalau mati di pertempuran namanya mati syahid. Bintang situ namanya asyhadu. Ya kan? Kalau kita mendalil hukum mubtada khobar, dalilnya namanya apa? Syahid. Betul enggak? Bahwa fa'il itu marfu, wasyahidu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki dan sebagainya, itu syahid. Jamannya syawahid. Kalau syahidun jamannya syuhada. Nah, orang yang menyaksikan musyahadah. Jadi makna syahadah itu adalah suatu pernyataan, menyatakan berdasarkan dalil, berdasarkan bukti yang kuat. Betul enggak? Bahwa Tuhan itu hanya Allah saja. Yang lain mah bukan Tuhan, yang Tuhan saja. Tuhan yang asli hanya Allah. Makanya maknanya dalam pengajian la ilaha oranana pangeran ai al ma'budu bil haqqi, yang sebenarnya, kan gitu. Iya, yang lain Tuhan juga tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Yang sebenarnya hanya Allah. Itu makanya mana, karena isim nyalanya nggak ada di sini. La ilaha kan nggak ada khobarnya. Itu makanya jadi kita tidak semata-mata hanya pemikiran filosofis, kita juga berdasarkan nahwunya, sorofnya, balaghahnya, mantiknya, semua punya alasan. Makanya itulah sebabnya maka dialog mesti dibuka semuanya. Tetapi akhirnya kita kembali lagi bahwa pada akhirnya mah ketika ada perbedaan pendapat, pertengkaran, silahkan, dan nanti di penghujungnya tidak mesti harus sama. Saya juga tidak maksa. Kalau ada orang meyakini bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, sampai setiap tahlil Allahumma ja'al akhirau kalamina la ilaha illallah, karena diyakini kalau kita mengucapkan terakhir la ilaha illallah les manjing surga. Silahkan, saya enggak ini. Cuman otak saya tidak menerima bahwa surga dibayar hanya dengan ucapan. Surga dibayar dengan darah dan keringat, dengan harta, dengan jerih payah. Wong gue masih mainnya baik, kental-kental 20 tahun nyelengan aja. Mending surga. Ya kan begitu. Jadi, nah, kenapa jadi begitu? Di situ ada distorsi namanya. Yang dimaksudkan Rasul Kanjeng Nabi menjamin masuk surga, siapapun yang menerima kalimat tauhid dijamin masuk surga, itu bukan yang mengatakan. Karena orang Arab sendiri datang pada Nabi, qalu amanna. Lalu kata Allah mengatakan bal qulu aslamna. Katakanlah aslamna, jangan bilang amanna, bahwa kamu baru muslim, baru maca syahadat, baru sholat, baru puasa, baru muslim. Jangan bilang mukmin. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena mereka belum beriman, imannya belum masuk ke dalam hati, baru muslim. Jadi yang masuk surga yang mukmin dong, bukan yang muslim. Betul enggak? Kita berdalil. Nah, makanya saya menjadi aneh. Itulah makanya orang Islam akhirnya lalawora, gampang meremehkan, dikiranya masuk surga semudah itu hanya dengan mengucapkan, kayak film Barbie, kata-kata jreng gitu. Ya tolong dong, jangan menghayal terlalu tinggi dong, ya kan? Ya bagaimana Anda masuk surga, tetangga kelaparan dibiarkan kok? Betul?
Anak yatim terlantar tidak datang ke sekolah, dari mana surganya? Betul enggak? Nah, kalau orang yatim masih terlantar, orang miskin kelaparan, maka sholatmu akan dibayar dengan neraka oleh Allah. Tidak semudah itu masuk surga. Jadi bukan mengatakan la ilaha illallah, tetapi barang siapa yang menerima kalimat tauhid itu artinya yang mendukung perjuangan Kanjeng Nabi, itu yang dijamin masuk surga. Mendukung itu gimana? Pak Kowo nyalon Kowo ya dulu, sekarang udah jadi kan. Nah Pak Kowo nih rokok water nih 10 bos nih, 10 bal sok yang datang nih pegang rokoknya. Apalagi nih Pak Kowo tuh jalan tuh dicor tuh Pak Kowo, nah duitnya udah saya bayar. Ada yang ngejalan cor, ada yang nyumbang rokok, nyumbang duit, kan begitu. Setelah jadi diangkat nggak mereka? Diangkat nggak? Nah itu yang mendukung perjuangan Nabi, bukan yang menyanyikan lagu-lagu. Bagus siapa namanya? Basari, Masari, Maskari. Jadi yang diangkat jadi lebe, jadi kliwot, itu bukan yang bernyanyi Maskari, bukan begitu. Sing metu duite. Contoh ini makan masuk akal nggak nih? Itu bukan yang menyanyi-nyanyi, bukan. Tetapi saya tidak mau menyalahkan. Mangga berdoalah Allah majal akhir kalamina la ilaha illallah, minta kira-kira ucap. Ya mangga itu mah. Lalu masuk surga enggak tahu, saya juga enggak yakin kok. Saya tidak yakin masuk surga kok. Masih meremang-remang bulu roma saya. Dan dipaksa bakal kiai gampang menjeng surga aku non. 11 12 kalau saya konok. Sama saja. Ya, dosa kita sama-sama banyaknya. Jadi yang dijamin masuk surga itu adalah yang mendukung perjuangan Kanjeng Nabi. Hai Abu Bakar, ini perang sudah 80 kali Nabi perang selama 10 tahun di Madinah. 80 kali, hampir tiap bulan perang. Kalau perang dananya habis nggak nih? Menghabiskan nggak? Kehabisan dana. Abu Bakar nyumbangkan nih, berapa kau nyumbang? Ya Rasulullah, ambil seperempat hartaku, silakan kau ambil untuk biaya perang. Oke, terima kasih. Umar, berapa kamu nyumbang padaku? Ini yang dijamin masuk surga nih, yang seperti ini. Kata Sayyidina Umarnya, Rasulullah bagi 2, 50-50. Tuh ada onta 200, sok yang 100 buat engkau untuk biaya perang. Itu yang dijamin masuk surga, betul enggak? Utsman, kamu berapa? Ya Rasulullah, tolong dihitung ontanya berapa yang diperlukan, pedang berapa, tombak berapa, panah berapa, tak bayar kabeh kita. Itu yang dijamin masuk surga. Dudu sing kada-kada kae siram kono kalesan. Sedengnya. Ya iya, udah kada gimana? Memang surga dibayar karo kada gedek persen. Ya kun mah surga kada gedek karena. Oke, saya kira seperti itu. Jadi artinya kita jangan terlalu menjual karcis surga terlalu murah lah. Ya kan, yang prihatin apalagi itu. Kanjeng Nabi dengerin. Orang yang hatinya menyimpan rasa sombong sebesar atom, kata Nabi, jangan bermimpi engkau masuk surga. Dijamin gak bakal masuk surga orang yang hatinya menyimpan kesombongan. Tidak semudah itu masuk surga. La yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Dijamin gak bakal masuk surga orang yang hatinya menyimpan kesombongan. Ibu-ibu pengen masuk surga nggak Bu? Ada sombongnya nggak? Pernah masuk surga belum? Kan boro-boro. Iblis itu sudah ada di dalam surga, gara-gara sombong diusir lagi kok.
Sombongnya segede apa? Segede upil. Hanya karena dia merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu, diusir lagi. Barang ningkene kadir cungur nembe nongol semono bae madene bocah pesek. Sobut ke tuku kacamata keding apa melorot beli kacamata. Baru punya hidung mancung segitu saja sudah sombong. Bayangkan, jadi kita mawas diri sajalah. Saya tidak menakut-nakuti ya, tetapi kita ngajak mawas diri sing hati-hati. Ayo aja gerasa gurusu, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Cobalah kita evaluasi, sok itu ngajak kira-kira congor makanan dipantas beli manjing surga. Ya kan, saya juga merasakan saya yang tahu dosa saya. Mungkin sampai lihat dari luar, ya, tapi Allah tahu semua kok. Keterga kita korosira kok 11-12 kan. Iya kan? Ya, yang banyak minta ampun sama Allah.